Allah SWT mengajarkan Rasulullah merubah manusia dengan 3 hal. Ini pola pendidikan yang benar, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ternyata di dalam diri manusia ini, Bu, ada 3 unsur utama. Yang pertama unsur kalbu, itu kata Allah, cahayai dia dengan Al-Quran, bacakan Quran, perdengarkan Al-Quran, supaya kalbunya nyala dia. Kemudian kedua, jiwa. Jiwa itu perpaduan antara badan dan roh. Jiwa ini, dalam jiwa ini adanya karakter-karakter itu. Nah, itu harus kita sucikan itu. Pensucian jiwa itu dengan apa? Itu dengan akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah mensucikan jiwa, supaya kamu jangan bohong, supaya kamu jangan menjadi pengkhianat, supaya kamu jangan bicara kotor, jorok, supaya kamu pemberani dan seterusnya. Itu karakter ada pada jiwa itu. Nah, karena itu kalau kita lihat Al-Quran menekankan 3, kalbu, jiwa, dan dan akal. Nah, itulah yang harus menjadi usaha kita, bagaimana kita mengelola anak itu menjadi seutuhnya. Kalau tidak, kata Allah, anak itu atau manusia itu akan menjadi tersesat jalannya. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, terutama sahibul bait, Bapak Mulyadi, para asatidz dan ustadzat semuanya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, pada sore hari ini kita mengadakan acara tabligh akbar yang temanya ini seru. Tema ini tema besar, dan tema ini harapan setiap muslim. Meskipun dalam kenyataannya masih jauh, dan kita harus berusaha bagaimana memenangkan Islam dengan cara yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu. Saya keliling ke sana kemari, suara yang terdengar dari mereka kaum muslimin senantiasa mengatakan, kapan kita bersatu? Kenapa umat Islam tidak bersatu? Termasuk kenapa para ulama-ulama itu tidak turun untuk menyatukan umat, atau mulai dulu persatuan dari ulama dulu. Begitulah suara-suara mereka. Dan saya mencoba untuk bertanya lewat WA ke tokoh-tokoh Islam tingkat nasional, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat itu. Saya simpulkan apa konsep tuan-tuan para tokoh-tokoh Islam untuk menyatukan umat Islam dan memenangkan Islam. Sayang seribu sayang, apa yang saya dapatkan dari jawaban-jawabannya itu adalah sporadis, bukan merupakan satu konsep menyeluruh. Yang saya simpulkan, banyak di antara tokoh-tokoh kita itu tidak memiliki konsep utuh bagaimana cara untuk memenangkan Islam ini. Karena itu sekalian saya tulis buku menyiapkan kekuatan umat Islam sebagai satu upaya untuk coba memancing pandangan dari para tokoh-tokoh Islam itu
untuk dilengkapi sehingga menjadi konsep. Mudah-mudahan secara teoritisnya sudah kita kuasai, tinggal nanti setelah praktek lapangannya, sehingga kekuatan Islam itu betul-betul nyata. Kita sekarang di bulan Rabiul Awal, ya, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana umat Islam mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW. Tapi di saat yang sama Perdana Menteri Perancis menghina Nabi Muhammad SAW, dan reaksi umat Islam luar biasa. Ya, di dunia sana sudah geger, mereka sudah membuat langkah-langkah, diantaranya memboikot produk-produk Perancis. Dan itu cukup memukul ekonomi Perancis. Di Timur Tengah sekarang, negeri-negeri Muslim, mereka melarang untuk menjual produk-produk Perancis. Dan teriak-teriak itu Perancis, jangan diboikot ekonomi kami, jangan diboikot ekonomi kami. Coba biasa dibayangkan kalau seluruh dunia Islam memboikot itu produk Perancis, ngacir itu Perancis. So, sekalian, umat Islam ini dahsyat. Tetapi kelemahannya ada di dua sisi terutama. Yang pertama adanya ta'assub. Ta'assub kelompok ini, kelompok itu, golongan ini, golongan itu, grup ini, grup itu. Ini yang harus kita buang, itu ta'assub itu. Yang kedua perpecahan. Ya, perpecahan. Ya, perpecahan di tengah umat ini luar biasa. Coba antum lihat ya. Kelompok pengajian ini menyalahkan kelompok pengajian lain. Ustadz ini ya menyerang ustadz lain. Jamaah ini nggak mau gabung dengan jamaah pengajian lain. Ustadz ini nggak mau datang ke pengajian lain. Ada apa ini? Padahal sama-sama muslimin yang harusnya saling berkasih, seharusnya saling menghormati, seharusnya saling silaturahmi. Bahkan berkasih sayang sampai saling mendoakan. Tetapi apa yang terjadi? Godaan setannya luar biasa, pengaruh hawa nafsunya dahsyat, sehingga kemudian umat ini dengan mudah untuk diberantakin, dengan mudah untuk dipecah belah. Dan sekalian, kata Allah, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 92 itu Allah katakan umat ini umat yang satu, tidak boleh berpecah belah, karena kita menuju Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa terjadi perpecahan? Tidak terjadi perpecahan kecuali di situ ada pengaruh hawa nafsu. Dan Nabi menyebutkan di antara dua penyakit umat nanti terjadi di akhir zaman. Ringkasnya, kalau saya bacakan hadisnya panjang, adalah apa? Penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Karena orang takut mati, kenapa? Karena dia nggak siap untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kenapa dia cinta dunia? Karena dia terbawa, terpengaruh oleh kemerlapannya kehidupan ini. Ya, makanya jangan sampai kita menjadi manusia yang cinta dunia akhirnya lupa akhirat. Kemudian yang seperti Allah sebutkan, fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dalam surat An-Nazi'at ayat 37 itu. Siapa yang melampaui batas, tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan hak sesama manusia, tidak menjaga diri dari penyimpangan, dan kemudian dia terjerumus ke dalam cinta dunia sampai melalaikan akhiratnya, maka orang seperti ini, kata Allah, tempatnya di mana? Neraka jahim. Rugi kita kalau seperti itu. Makanya pertama kali saya datang ke sekolahan yang dimiliki oleh Pak Mulyadi ini, waktu itu saya diminta untuk memberikan arahan untuk para guru-guru.
Kata masih ada nggak guru-guru itu atau sudah kembali kepada Allah? Hah? Pada awal itu yang saya cek cuma 2. Saya cek anak-anak. Kamu apa cita-citanya? Ya, ada yang bilang saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur. Ini jawaban anak-anak itu. Dan setelah itu saya cek kamar mandinya. Ya, kamar mandinya bersih. Karena kenapa saya tanya itu? Karena ini adalah tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan itu bagaimana melahirkan anak-anak yang bertakwa, beriman, bertakwa, sehingga dia akan apa? Membangun akhiratnya. Meskipun tidak harus melupakan apa? Dunianya. Berarti akhirat dulu kan? Tetapi kenyataannya waktu itu saya temukan anak-anak itu orientasinya lebih banyak kepada duniawi. Makanya saya ingatkan kepada guru-guru waktu itu, ini harus diperbaiki ini. Ya, kesalahan umat sekarang terbesar adalah ketika menjadikan dunia itu orientasinya, lupa kepada orientasi akhiratnya. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas 77 itu, kamu kejar akhiratmu tapi jangan lupa apa? Duniamu. Nah, dengan pola itu kita akan membangun kehidupan yang baru. Termasuk banyak orang tua yang keliru ketika menyekolahkan anaknya hanya sebatas ingin jadi apa? Sukses duniawi. Jangan. Duniawi itu pendukung saja, utamanya adalah akhirat itu. Ya, mudah-mudahan setelah itu terjadi perubahan. Saya nggak tahu juga perubahannya itu. Karena itu barakallahu sekalian, tema ini bagus sekali nih, menyiapkan generasi menuju persatuan dan kekuatan apa? Umat Islam. Maknanya apa? Pendidikan. Kalau menyiapkan generasi harus apa? Pendidikan. Dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan? Orang tua dulu. Baru sekolah. Orang tua dulu. Makanya sekolah itu akan berhasil kalau sekolah itu mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Dengan apa? Wali murid. Jangan sampai sekolah sudah mendidik benar, dirusak sama orang tuanya di rumah. Ya, di sekolah diajarkan nak kalau minum tangan kanan, ya, makan tangan kanan, baca bismillah, nggak boleh berdiri, duduk. Tapi di rumah lihat orang tuanya makan tangan kiri, minum tangan kiri, makannya berdiri. Kira-kira sinkron nggak ini? Tidak. Ya, yang diikuti yang mananya yang mana nih? Ini orang tuanya, ini ajaran gurunya. Yang diikuti apa? Lihat orang tuanya dia. Gurunya masih mengajarkan secara teoritis, orang tuanya mempraktekkan yang salah. Nah ini kalau dikomunikasikan antara wali murid dengan pihak sekolahan, ini akan terjadi sinkronisasi dan akan menjadikan anak itu tidak bingung dan akan cepat untuk menjadi pribadi yang utuh. Karena itu barakallahu sekalian, karena tema ini besar, saya akan ambil pokok-pokoknya saja. Kita mulai dari apa misi yang dibawa oleh Muhammad SAW atas perintah Allah itu. Ya, dalam surat Shad ayat ke-9, juga surat At-Taubah ayat 33, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk. Apa? Petunjuk kita ini Al-Quran. Ya, dan mempraktekannya, itulah sunnah itu. Ya, membawa Al-Quran sebagai petunjuk dan mempraktekannya dalam bentuk sunnah itu. Untuk apa? Bukan sebatas untuk poligami, bukan sebatas untuk sholat, ya kan? Bukan sebatas untuk bagaimana rumah tangganya bagus, tapi lebih daripada itu untuk memenangkan Islam di atas semua agama yang ada itu. Meskipun orang-orang musyrik mereka tidak suka.
Ikhwan warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi SAW mendidik para sahabat, generasi utama ini kan. Maka kita kenal dengan generasi apa? Sahabat radhiyallahu dari kalangan muhajirin yang dididik oleh Rasulullah dari Mekah, dan Ansar yang dididik oleh Rasulullah di mana? Di Madinah. Yang dua-duanya dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah 100 itu. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan generasi itu menjadi contoh buat kita semuanya. Itulah generasi awal dari kaum muhajirin ansar yang Allah ridho kepada mereka. Dan siapa yang ikuti mereka, Allah pun akan ridho kepadanya. Makanya saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa berjaya kalau kita lepas dari generasi sahabat itu. Begitu kata Imam Malik rahimahullah, la yasluha akhiratul ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat yang terakhir ini tidak akan mungkin berjaya kecuali kalau mengikuti pola umat yang awal itu. Ya, Nabi SAW mendidik para sahabat ini dan kemudian berhasil menumbangkan jahiliyah tahun 8 Hijriah dengan Fathu Mekah. Ya, maka turunlah ayat surat Al-Isra 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi Nabi melakukan 3 proses. Proses pertama, dakwah yang ada di Mekah itu tidak ada jihad dalam bentuk senjata, belum diizinkan. Ya, kalaupun jihad itu jihad dengan Al-Quran. Surat Al-Furqan 52, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taati orang-orang kafir itu dan berjihadlah kepada orang kafir itu dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Kata-katanya tetap kata-kata apa? Jihad, meskipun tidak dalam bentuk perang. Itulah terjadi di Mekah. Nah, ketika Nabi bersama para sahabat hijrah di Madinah, Nabi mendidiklah para sahabat, bikin masjid, mempersaudarakan mereka. Tahun kedua datanglah pasukan dari Mekah mau menyerang kaum muslimin yang di Madinah. Rasulullah menyiapkan umat atas perintah Allah dalam surat Al-Hajj 39, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mengizinkan bagi orang yang terdalimi ini untuk membela diri, dan Allah akan pasti memberikan pertolongan. Terjadilah perang Badar tahun kedua Hijriah. Umat Islam menang, mereka kalah, tapi rupanya mereka menyusun kekuatan kembali. Tahun berikutnya datang lagi, terjadilah perang Uhud. Ya, kemudian tahun kelima, karena mereka ini awalnya menang kemudian kalah, menyusun kekuatan kembali. Sekarang dibantu dengan 2 kekuatan lain, kekuatan kufar yang ada di Mekah, kekuatan Yahudi yang ada di Khaybar, dan kekuatan kaum munafikin yang ada di Madinah. Kalau menurut Ibnu Abbas, jumlah orang munafikin pada masa itu ada 370 orang. Muslim tapi munafik. Tanda orang munafik itu apa? Ya, ada 24 tandanya. Salah satunya adalah pro kepada kaum kufar. Ya, orang munafik itu apa? Pro terhadap orang kaum kufar. Makanya tahun kelima Hijriah itulah terjadi perang Ahzab. Turunlah surat apa? Al-Ahzab. Itu kekuatan kufar Mekah bersama dengan kaum kufar Yahudi dan kaum munafikin yang ada di Madinah itu. Jumlah mereka mencapai 12.000. Mereka mau menyerang Madinah. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian diputuskan bersama untuk menggali parit atas usulan Salman Al-Farisi. Ya, namanya perang Khandaq gitu ya. Pada awal Ramadan itu mereka mulai menggali parit sampai selesai Ramadan. Terjadilah peristiwanya pada bulan Syawal. Ya, menggali parit, dan antum tahu kan parit di Madinah itu kan tanahnya bukan tanah seperti ini. Ya, berbatuan.
Makanya kalau menggali tanah itu kena batu nggak bisa dipecahkan, Nabi yang mecahkan. Kekuatan Nabi itu 30 kali kekuatan orang biasa. Ya. Makanya istrinya banyak. Ini satu yang mengke-mengke. Ya. Makanya biar kuat makan kurma. Ini nggak ada kurmanya, ini salah. Dari mana kurmanya? Ya. Makanan Nabi apa? Air dan kurma. Makannya kurma, minumnya air. Itu makan utamanya Nabi itu. Makanya rumah yang nggak ada kurmanya, rumahnya orang miskin gitu. Tapi di masjid nggak mungkin miskin lah masjid. Ikhwan barakallahu. Makanya jangan lupa itu konsumsi kurma. Kita makan kurma kalau nunggu Ramadan. Ya, nggak harus begitu. Nah itu kalau pas menggali itu ada batu besar, mereka nggak kuat, Nabi pecah. Luar biasa tenaganya itu. Tapi hebatnya itu tangan Nabi itu lembut, lebih lembut dari tangannya perawan. Tapi sekarang perawan-perawan tangannya kasar-kasar. Kerja keras. Ikhwan warahmatullahi. Makanya terjadi perang Ahzab, Allah menurunkan pertolongan lewat angin, lewat hujan, lewat debu, berantakan mereka. Umat Islam berada di depan Gunung Salak namanya. Ya, karena depannya parit, belakangnya gunung. Saya lihat itu posisi-posisi di mana Nabi, di mana Abu Bakar, sahabat dan sebagainya. Itu terjadi tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah Nabi mengevaluasi. Coba hitung berapa jumlah orang Islam. Berarti statistik perlu nih, ya kan? Menghitung jumlah umat Islam itu berarti apa? Statistik perlu itu. Untuk mengukur kekuatan kita harus punya apa? Statistik. Dan statistik itu isinya banyak macamnya, komponennya banyak sekali. Ya, berapa jumlah laki, berapa jumlah perempuan, berapa jumlah masjid, berapa ini, berapa yang sudah kerja, berapa belum, dan seterusnya. Itu isinya komponennya banyak itu kalau statistik. Nabi dengan menanyakan berapa jumlah umat Islam, akhirnya dihitung jumlah dilaporkan 1.400 orang. Dari mulai Mekah sampai tahun ke-6 jumlah umat Islam berapa? 1.400. Ya. Tapi yang 1.500 ini nggak ngantuan. Kalau yang kita ini buahnya tapi pengajian tidur, nanti dengar apa tidur. 1.400 tapi hebat. Ya, siap dalam semua keadaan. Termasuk perempuannya. Ya, Nusaybah Al-Maziniyah, namanya Ummu Imarah. Itu adalah wanita yang bertugas untuk di bidang kesehatan dan logistik. Ketika melihat Rasulullah SAW terpojok dalam perang Uhud, beliau melemparkan dirinya melindungi Rasulullah sampai 70 luka di tubuhnya. Dan karena darah banyak mengalir, beliau pingsan. Kemudian ketika beliau sadar, yang pertama ditanya siapa? Bagaimana Rasulullah? Padahal suami beliau terbunuh, anak-anak beliau terbunuh. Yang ditanyakan pertama siapa? Rasulullah SAW. Kalau kita ditanya apa? Ada beras enggak? Lah, urusan beras. Ada buat enggak jajan anak-anak? Nah kan, duniawi semua ini. Maka diberitahu kepada Ummu Imarah, Rasulullah alhamdulillah selamat. Hantarkan aku menghadap Rasulullah. Jadi punya semangat untuk membela Islam, punya semangat untuk membela Rasulullah. Sekarang ini coba Rasulullah dihina sama Perdana Menteri Prancis. Mana reaksi umat Islam Indonesia ini? Negerinya kita juga nggak ada suaranya. Kayak kita nggak marah Nabi kita diperlakukan seperti itu. Dari sini kita akan menyuarakan. Kita marah kepada mereka. Siapa yang menentang Rasulullah, kita siap berhadapan dengan mereka apapun resikonya.
Begitu kita cinta kepada Rasulullah. Bukan sekedar cuma peringatan. Jadi kita harus membela Nabi, membela ajaran Nabi. Ini maksudnya supaya jangan tidur itu yang tidur. Ikhwan barakallahu. Makanya tahun ke-6 Hijriah Rasulullah apa? Mengevaluasi. Berapa tadi? 1.400 orang. Maka Nabi merubah taktik. Tidak dengan perang. Sekarang metode kita dia apa? Diplomasi. Dari dakwah ke jihad kepada apa? Diplomasi. Nah, ini yang kurang ditangkap oleh banyak kawan-kawan kita di dunia dakwah. Ya, lupa di sana ada diplomasi. Maka Nabi membuat perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu sebenarnya klausulnya beberapa hal tidak menguntungkan umat Islam, tapi Nabi terima. Tapi apa yang terjadi? Umpamanya ditulis di situ dalam perjanjian, bila ada penduduk Mekah datang ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Madinah. Tapi ketika penduduk Madinah yang ke Mekah, tidak harus dikembalikan ke Madinah. Fair tidak? Tidak. Tapi Nabi terima. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Utusan Quraisy kafir itu mengatakan Amar Rahman, kami nggak tahu Rahman. Tulis saya Bismillah. Tulis kata Nabi. Ngalah. Banyak hal Nabi mengalah. Tapi itulah diplomasi. Ya, win-win solution namanya. Ikhwan barakallahu, setelah perjanjian Hudaybiyah itu pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, maka Nabi setelah itu menggencarkan dakwah. Dalam kurun waktu 2 tahun jumlah umat Islam mencapai 10.000. Ya, coba kita lihat nih tahun ini tahun 2020 nih ada berapa jumlahnya? Kira-kira 2 tahun lagi bisa nggak mencapai 10.000? Ya, saya yakin ini komunitas sekolahan ada berapa Pak Mulyadi? Muridnya, gurunya, sama wali muridnya ada berapa semuanya? 10.000. Wah, harus mencapai 100.000 itu nantinya 2 tahun lagi. Luar biasa. Nabi dari 1.400 dalam 2 tahun saja mencapai berapa? 10.000. Dahsyat gerakan dakwah itu. Nah, ketika sudah mencapai 10.000, oleh Nabi dibawa semua menuju Mekah. Lihat taktik Nabi. Menang tanpa perang. Ngapain? Disuruh nyalain obor pada waktu malam hari. 10.000 pasukan itu semua menyalain obor. Kan di tengah malam jumlah 10.000 itu kan nggak sedikit. Kaum kufar melihat, waduh, pasukan Muhammad begitu besar, nggak mungkin kita mampu melawannya, mampu mengalahkannya. Akhirnya mereka lempar anduk putih. Artinya apa? Minta damai. Nabi terima damai. Dan Mekah ditaklukkan tanpa perang sekalian. Dahsyat itu. Saya kepingin sekali nih Islam menang di Indonesia tanpa perang. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Karena kita sebenarnya mayoritas. Masalahnya ini kualitas kita ini. Kuantitasnya besar, tinggal apa? Kualitasnya ini. Di dalam buku Misteri Salat Subuh yang ditulis oleh Profesor Sarjani, saya ketemu dengan beliau ini. Ternyata beliau ini dokter spesialis ya, profesor dokter di bidang kedokteran, tapi tulisannya luar biasa. Dan beliau juga sejarawan. Nah, dalam buku Misteri Salat Subuh itu Profesor Sarjani mengatakan pernyataan tokoh Yahudi yang menjadi perhatiannya. Kata orang Yahudi itu, kalau umat Islam sholat subuhnya tidak seperti sholat Jumat, belum kami hitung sebagai kekuatan. Coba sholat subuhnya umat di mana-mana banyak atau dikit? Ya, Jumatnya penuh, tapi sholat subuhnya enggak. Nah, makanya ibu-ibu
Kalau punya suami, dorong untuk ke masjid. Kalau punya anak laki, suruh ke masjid. Umur 7 tahun ke atas, dorong ke masjid. Biar terlatih dia. Ya. Makanya para sahabat itu dididik oleh Rasulullah dengan sholat subuh berjamaah. Sulit kita untuk menang kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Ukurannya apa? Sholat subuh. Kalau anak kita, suami kita yang laki itu, yang namanya suami laki lah, ya. Tapi anak itu, anak yang laki itu, kalau nggak sholat subuh di masjid, ya pastikan anak ini ada masalah. Mungkin dia punya dosa, mungkin dia ada masalah. Ukuran anak kita laki, kalau dia sudah ke masjid. Makanya perhatikan itu, ramaikan masjid-masjid kita itu di sholat subuhnya itu. Nah, itu pendidikan yang luar biasa. Nah, ala kul hal, barakallahu fikum sekalian, menanglah Rasulullah SAW di Mekah, turunlah ayat itu, ayat 81 surat apa? Al-Isra. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah runtuh kebatilan. Sungguh kebatilan itu pasti akan lenyap, pasti akan kalah, pasti akan tumbang. Ya, berarti maknanya apa? Kalau umat ini mengalami kelemahan, ya, kekalahan, ini berarti apa? Kita belum menunjukkan kebenaran. Ya, makanya kebatilan itu taubahnya seperti gelapnya malam. Ya, kelelawar itu keluar kapan? Kalau malam, kalau gelap kan. Nah, itu kebatil itu kelelawar semua itu. Tapi ketika kita nyalakan lampu, kabur itu kelelawar itu. Nabi mengajarkan bahwa taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wasallam, kami tinggalkan kepada kalian ajaran yang malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada seorang yang pun yang meninggalkan Islam ini kecuali akan hancur dia. Jadi malamnya seperti apa? Siangnya terang. Ya, makanya suami itu seperti matahari, istri itu seperti bulan. Ya, bulan itu terang tidak? Kalau matahari menerangi terus di bapak-bapak. Pagi bergerak, maghrib pulang. Pulang maghrib muncul itu bulan. Sekarang banyak ibu-ibu jam 7 udah teler. Lah bulannya gerhana ini. Kalau sebulan sekali oke lah, kalau terus-terusan gimana? Jadi istri maghrib sudah rapi menyambut kedatangan sang suami yang matahari itu. Matahari menyinari, bulan apa? Menerangi, dahsyat, luar biasa itu. Cuman memang matahari boleh beredar di 4 sudut. Karena, ya kan? Ikhwan barakallahu. Makanya apa hasilnya? Kemenangan Islam, tunduklah Jazirah Arabia mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Ya. Dan kekuatan musuh Islam, 2 Parsi dan Romawi, tumbang itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berhasil dipatahkan, dikalahkan. Ya, seperti sekarang kita menghadapi apa? Barat, Amerika CS dengan Cina, Rusia dan CS-nya itu. Kita menghadapi Barat dan menghadapi Timur hari ini. Ini musuh umat Islam. Waktu itu ada Parsi dan Romawi. Dua-duanya ditumbangkan pada masa Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, karena itu sekalian, apa nasihat Al-Quran kepada kita sebagai generasi pembela Islam ini? Saya bahkan satu ayat aja di dalam surat Al-Maidah 54. Itu panduannya. Jadi kalau mau generasi hebat yang akan menuju kepada persatuan dan kekuatan umat, coba lihat ayat itu. Ya,
Bagaimana kita masing-masing ya kaum muslimin memiliki kategori itu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna. Mereka mengatakan apa? Yujahiduna fisabilillah wala yakhafuna laumata la'im. Yujahiduna itu mana namanya? Terus menerus, nggak boleh berhenti jihad, nggak boleh berhenti kita berjuang. Ibu-ibu jangan lelah melahirkan anak-anak yang hebat, mendidik anak-anakmu yang hebat. Guru-guru jangan lelah untuk menyiapkan kader hebat dari umat ini. Bapak-bapak jangan lelah untuk mencari nafkah halal, untuk membackup mereka supaya nanti lahir generasi hebat ke depan. Ya, itu semua perjuangan. Dan tidak takut untuk dibully, dipojokkan, difitnah. Wala yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Itu karunia Allah yang besar sekali bagi orang dapat itu. Ya. Karena itu baratabikum sekalian, inilah yang kemudian menjadi panduan buat kita. Bagaimana melahirkan generasi hebat ini, ya, yang kemudian itu ajarannya, panduannya sudah ada dari Al-Quran, dari praktek Rasulullah. Kemudian disimpulkan oleh Imam Al-Auza'i tentang praktek para sahabat membangun kekuatan dan persatuan ini. Ada 5. Ada 5. Adik-adik yang punya buku dicatat itu, jangan sampai lupa. Ada berapa? 5 cara perjuangan para sahabat memenangkan Islam. Ya, khamsun kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah luzumul jamaah, menjaga kesatuan umat ini. Jaga itu jamaah sholat, jaga itu jamaah Jumat, jaga itu jamaah apa? Idul Fitri dan Adha. Jamaah umat ini, jaga mereka itu, satukan mereka itu. Menjaga kesatuan umat. Itu langkah para sahabat. Bukan memecah belah. Itu langkah pertama. Yang kedua, ittiba'us sunnah, menegakkan sunnah, ikuti sunnah. Hidup-hidupkan sunnah. Ya. Yang ketiga, tilawatul Quran. Apa? Membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya. Senantiasa merujuk kepada Al-Quran. Dan yang keempat, imaratul masajid, memakmurkan masjid-masjid. Bukan satu masjid, semua masjid harus makmur. Di Indonesia ini ada 800.000 lebih masjid. Yang aktif menurut Dewan Masjid Indonesia itu sekitar 11%. Masih banyak masjid yang harus diaktifkan. Makanya cetak para dai, cetak para imam, cetak guru-guru ngaji, ya, untuk mengisi masjid-masjid itu. Nah, yang kelima, al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Itulah 5 langkah yang ditempuh oleh para sahabat di dalam memenangkan Islam. Nah, kemudian sekalian, ada penelitian yang menarik dilakukan oleh Dr. Majid Kailani. Di saat umat itu remuk dan munculnya Salahuddin Al-Ayyubi dan memimpin umat melawan kaum salibis, kemudian menang. Itu generasi ini polanya kayak apa ini? Diteliti oleh beliau ini. Ini orang Yordan, lulusan Amerika, Dr. Majid Kailani. Dalam bukunya berjudul Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin. Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin. Demikian tampilnya generasi Salahuddin. Ternyata ditemukan 3 faktor utama mengapa generasi itu hebat sampai bisa mengalahkan kaum salibis itu. Yang pertama adalah gerakan ulama-ulama. Pada masa itu ada Imam Ghazali, ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Gerakan ulama membina umat selama 70 tahun. Itu masa itu. Ulama terus bergerak membina umat. Yang kedua, gerakan mama. Ribuan ibu-ibu ngajari umat, mendidik umat. Jadi ada gerakan ulama diimbangi oleh gerakan mama.
Di mak-mak gitu jangan-jangan cuma pintanya bikin kue, bikin masakan. Ya, coba itu didik umat ini kan. Keluarkan anak-anak kita dari rumah kita itu sebagai pejuang-pejuang Islam, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat. Jangan didik anak itu cengeng. Makan, ada polisi itu. Ya takut polisi. Waduh setan itu. Ya takut setan anaknya itu. Ibu bukan bikin anaknya pemberani, malah apa? Bikin anaknya penakut itu. Ya. Kawan berkawikum. Makanya itu gerakan pada masa Salahuddin Ayyubi ada dua itu. Gerakan ulama diimbangi dengan apa? Gerakan apa? Mak-mak. Saya melihat karena jamaah saya paling banyak ibu-ibu. Ya, kalau saya ngajar ibu-ibu saya paling ganteng lah udah. Ibu-ibu semua masalahnya kan. Dan dahsyat itu ibu-ibu itu kalau sudah bergerak. Polisi aja nggak berdaya ada ibu-ibu. Nah, sekalian, yang ketiga kepemimpinan yang tangguh, yaitu Salahuddin Ayyubi. Ya, apa? Gerakan ulama, gerakan mak-mak dan kepemimpinan yang tangguh. Itu yang menjadikan generasi itu menang melawan kaum salibis waktu itu. Kemudian masa berikutnya adalah masa Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan ada 4. Umat ini akan kuat kalau ada 4 hal. Ya, karena waktu itu negeri-negeri sudah menjalankan hukum Islam. Meskipun ada sebagian masih ditangani oleh pemimpin yang zalim. Kata Imam Nawawi, 4 syarat umat Islam menjadi kuat. Yang pertama adalah gerakan para ulama. Tetap ulama itu dibutuhkan selalu, ya. Karena ulama itu pembimbing umat. Yang pertama gerakan ulama. Yang kedua dukungan para penguasa. Yang kedua dukungan para penguasa. Kan penguasa kita ini kan banyak muslim nih. Tapi apa peranan mereka untuk Islam ini? Nah, itu perlu kita pertanyakan. Dan perlu kita sisir itu. Mana penguasa yang pro Islam, mana penguasa yang anti Islam. Kita harus petakan itu. Ya, dan insya Allah itu akan menjadi salah satu unsur kekuatan umat. Dan yang ketiga, logistik dari para pengusaha. Para pengusaha jangan pelit lah. Jangan cari duit buat dirinya sendiri. Backup itu kekuatan Islam itu. Backup itu umat itu. Ya, seperti ini, bikin sekolahan, bikin apa lagi nanti. Pinterkan umat ini. Ya, meskipun menurut undang-undang itu tanggung jawab presiden. Tanggung jawab presiden itu ada 4. Misi presiden itu. Pertama, mencerdaskan rakyat. Yang kedua, mesejahterakan rakyat. Yang ketiga, melindungi rakyat. Ya, tumpah darah semua ini. Dan yang keempat, berpolitik bebas aktif keluar demi kepentingan nasional. Itu misi besar presiden. Sekarang masih jauh dari kenyataan. Makanya peranan umat Islam besar sekali membantu pemerintah ini. Jangan dong umat Islam dikriminalisasi begitu. Memang negara ini merdeka dari siapa? Umat Islam perannya sangat besar itu. Bahkan terbesar. Harusnya umat Islam ini dilindungi, bukan dikriminalkan begitu. Bukan dipojokkan begitu. Nah, ini kesadaran itu. Berarti di sana ada komponen-komponen yang Islamfobia. Ada kelompok-kelompok yang anti Islam di sana itu. Yang menjadikan kekuasaan itu dihadapkan dengan umat Islam seperti itu. Ikhwan wa kawikum. Kembali kepada Imam Nawawi. Jadi yang pertama apa? Gerakan para ulama. Yang kedua, dukungan para penguasa. Yang ketiga, logistik dari para pengusaha. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, doa fuqara dan masakin. Ya, jangan fuqara masakin bawaannya melaknat melulu, ngomel melulu. Doain itu. Doain itu pejuang-pejuang Islam, doain itu para ulama, doain itu para pengusaha, doain itu para penguasa yang muslim biar benar itu untuk mendukung. Itu doanya fuqara dan masakin disebutkan Imam Nawawi itu. Karena itu adalah senjata luar biasa untuk mengetok langit kan. Nah, dari berbagai macam pandangan-pandangan itu
saya melengkapi, saya bikin 17 langkah. Ya, saya bikin 17 langkah dengan perkembangan yang dari masa itu sampai sekarang terjadi perubahan-perubahan luar biasa. Sehingga kita siapkan konsep ini, nanti silakan aja ada masukan, didiskusikan, ada kritik, silakan saja untuk melengkapi. Kalau ada yang dirasa kurangan, kita udah diskusikan dengan banyak profesor, dengan banyak doktor, ya. Sampai saya ditantang begini. Kalau Pak Ustadz jadi presiden, apa yang Pak Ustadz lakukan? Apa mau ganti presiden dengan khilafah? Ya. Saya bilang, masalah presiden, khilafah, kerajaan, emirat itu hanya sarana, bukan masalah pokok. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak masuk akidah dia. Tetapi intinya adalah dua hal: bagaimana tegaknya Islam, kan? Yang kedua, bagaimana mensiasati dunia untuk mensejahterakan rakyat dan umat ini, kan? Itu misi besar politik Islam itu. Mulia sekali. Ya, makanya tadi saya membuka pelatihan politik. Saya bawakan inti politik Islam itu ada di suratnya ibu-ibu. Surat apa, Bu? An-Nisa 5859. Itulah dua ayat untuk mengurus negara. Diletakkan oleh Allah di suratnya ibu-ibu. Ya, luar biasa itu. Bapak-bapak miskin nggak punya surat. Makanya ibu-ibu itu disayangi sama Allah luar biasa. Kalau saya diboleh milih jadi laki atau perempuan, saya milih jadi perempuan. Cuman nggak bisa. Udah takdir Allah gimana? Kenapa? Karena perempuan itu sayang sama Allah. Surganya gampang, lebih gampang dari lelaki. Ya, makanya ibu-ibu juga harus dekat sama Allah. Ya, nggak apa-apa, jangan ribut, itu air hujan itu membawa rahmat. Ya paling juga basah itu sandal sepatu, biar aja udah, duduk aja dek, masuk. Takut sama air. Justru hujan ini di antara misinya yang nggak punya anak, lari-lari sono. Yang nggak punya anak sono, hujan-hujan sono. Insya Allah Allah kasih anak, insya Allah. Tuh, itu membawa kesuburan itu. Luar biasa itu. Ya, kami udah praktekkan banyak ibu-ibu yang nggak punya anak, tak suruh hujan-hujan. Alhamdulillah, Allah karunia anak. Seger itu. Di kampung kami kalau udah hujan semua keluar, tua muda anak, kayak hiburan rakyat gitu. Saya di Jakarta hujan-hujan lari, nggak ada orang. Ternyata mensenyor Jakarta kalau kehujanan nanti masuk angin, nanti sakit, flu, keliru. Hujan itu rahmat dari Allah SWT itu. Ya, udah jangan ribut masalah sandal lah. Duduk kembali. Biar dia bawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Barakallahu. Lanjut ya. Sekarang saya masuk ke tema kita ini. Ya. Masya Allah. Oke. Coba kita lihat jumlah penduduk dunia. Sekarang ini 1/4 penduduk dunia adalah umat Islam, sekitar 1,9 miliar. Ya, umat Islam ini. Makanya secara demografi umat Islam ini sebenarnya tidak akan terkalahkan. Tinggal di kualitas saja. Ya. Kemudian luas wilayahnya itu 35 juta kilometer, memanjang dari Maroko sampai Maroke, dan itu wilayah Khatulistiwa. 2/3 kekayaan dunia ada di negeri-negeri Muslim. Artinya apa? Umat Islam ini kaya. Cuman masalahnya kita tidak pandai mengelola. Coba, Indonesia ini kaya raya, tetapi seluruh umat Islam Indonesia 87% hanya memiliki 12% aset nasional. Jakarta itu 85% tanahnya sudah dimiliki oleh non-muslim. Begitulah tempat-tempat lain. Makanya kita banyak, tinggal di kualitasnya ini.
kuantitasnya hebat. Lanjut. Ini kesempatan yang tidur nih. Oke. Kemudian kita memiliki sejarah yang gemilang. Makanya Will Durant menulis buku The History of Civilization. Tidak ada peradaban umat manusia seperti peradaban Islam. Dahsyat. Ya, sejarahnya gemilang semua. Tadi saya sampaikan dalam pelatihan itu pembukaan, Islam telah menjadikan Arab berjasa. Telah menjadikan Eropa menyala, berjasa. Menjadikan Turki berjasa. India, Cina yang belum Melayu ini. Ya, makanya kita ingin memulai kemajuan Islam di Indonesia ini dari mana? Dari bumi Melayu ini. Ya. Riau insyaallah. Siap? Lanjut. Kemudian memiliki agama samawi yang tak tertandingi. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita agama yang lengkap. Dari 104 kitab suci yang pernah turun kepada umat manusia, yang dikenakan 4 ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada 100 lagi yang tidak terungkap. Ya. Dari seluruh itu semua tercakup di dalam Al-Quran. Dari Al-Quran diringkaskan dalam Al-Fatihah 7 ayat itu. Dalam Al-Fatihah diringkaskan cuma 2 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami di Bekasi menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hampir 4 tahun. Karena kandungannya luas sekali. Dia merupakan cakupan dari seluruh Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya. Waktu itu kita mau menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 300 poin. Sekali bicara 1 poin 2 jam. Baru poin ke 269 saya kecelakaan. Ditabrak sama ibu-ibu. Jam 2 siang di jalan yang saya geletakan. Ya. Ternyata kelemahan ustadz sama ibu-ibu. Ya, kalau memang mau dikawinin ngomong aja, enggak usah nabrak kenapa. Ya parah itu. Tapi itulah takdir Allah. Sehingga terhenti saya kuliahnya waktu itu. Tapi itu bisa diakses di internet. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekalian, itulah kelebihan Islam yang kita miliki. Dia way of life, memecahkan seluruh problematika hidup. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini kecuali ada jawabannya dalam Islam. Karena apa? Ini agama samawi yang datang dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Kemudian sumber kekayaan umat ini yang melimpah tadi itu. Oke, lanjut. Ternyata umat Islam bagai makanan di meja diperebutkan oleh Barat dan Timur. Ya, termasuk Indonesia ini. Ya, jangan lupa kekayaan kita ini sekarang siapa yang paling banyak menguasai? Barat dan Timur. Barat diwakili oleh Amerika, Eropa, Australia dan kelompoknya itu. Timur diwakili oleh Cina, Singapura, dan macam-macam itu. Nah, termasuk Rusia dan sebagainya. Nah, ini saudara sekalian, 2 komponen inilah yang sekarang mencengkram Indonesia. Barat diwakili dengan kapitalisme dan Timur diwakili dengan apa? Komunisme itu. Lalu apa solusinya? Di dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah perintahkan kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bi aduwallah. Kamu siapkan kekuatan, ya, dan pasukan berkuda untuk menggetarkan musuh-musuh Allah itu. Berarti perintah tidak itu? Perintah enggak membangun kekuatan? Itu perintah Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat berapa? 60 itu. Nah, karena itulah yang kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat
sehingga peradaban Islam menjadi jaya dan kemudian menguasai dunia itu. Sekalian, kita ingin kemenangan ke depan itu akan muncul dari Indonesia. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Kekuatan adalah kemampuan dan daya tahan manusia dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang kita harapkan. Bangun kekuatan kita berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Kekuatan mental, kekuatan akal, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan yang macam-macam nanti kita sebutkan. Bangun atas dasar nilai-nilai Islam. Ini kekuatan sumbernya adalah ilmu. Yang ilmu itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Kemudian fisik, memanah, ya, memanah dan yang lainnya. Kemudian kekuatan real dalam diri masing-masing Muslim. Allah menetapkan asalnya satu orang harus bisa mengalahkan 10 orang kafir. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu 10 orang, 20 orang harus bisa mengalahkan 200. Berarti 1 banding 10. Bu, ibu-ibu, assalamualaikum. Ibu senang suami yang lemas, lemah atau kuat? Senang yang kuat. Tapi yang kuat itu suka poligami loh, Bu. Bu, lelaki yang kuat itu dia penunggang kuda. Dia kuat dan pemberani. Kalau mau dihadang oleh penjahat-penjahat, dia siap menghadapinya. 1 banding 10 Al-Quran itu. Itu kekuatan laki. Kemudian Allah turunkan kualitasnya. Al-ana khafafu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah turunkan standar kualitasnya. Dari 1 melawan 2 orang. Kalau 1 melawan 2 kafir tidak boleh mundur. Ya. Kalau kamu 100 orang harus bisa mengalahkan 200 orang. Siap? Bapak-bapak siap? Harus kuat. Ibu-ibu suka yang kuat. Kata Rasulullah dari Imam Ahmad, al-mu'minul qawi khairum minal mu'minil dha'if. Orang yang mukmin kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tandanya lemah apa? Ngantuan. Ini ngantuan itu. Berarti jangan-jangan diabetes itu. Jangan ngantuan. Orang laki itu harus kuat. Nah, barakallahu fikum sekalian. Itu standar dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Di sini rumus kekuatan, potensi rohani, ini dimensi spiritual. Kedekatan kita kepada Allah. Ya, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, amal solehnya, terus dia meningkatkan iman dan amal solehnya. Ya, yang kedua, potensi akal, harus pinter. Orang mukmin kok goblok, orang mukmin kok bodoh? Enggak. Orang mukmin harus apa? Cerdas. Pinter intelektualnya. Tuh kan? Yang ketiga apa? Dimensi faktual, mau bekerja, mau berbuat, tidak hanya menunggu. Kapan umat Islam bersatu? Kapan umat Islam? Kamu apa yang kamu kerjain? Banyak melulu. Cobalah kita berbuat sesuatu. Nah, kalau semua bergerak, untuk apa kamu berbuat? Aku ingin memenangkan Islam. Baru bisa jadi kekuatan. Saya bawa 38 rektor seluruh Indonesia, diundang sama Raja Saudi. Kemudian saya tanya, rektor itu kan profesor, doktor, pinter-pinter semuanya. Saya tanya mereka, apa yang sudah kalian bapak-bapak yang terhormat buat untuk Islam? Apa sudah bapak-bapak buat untuk Islam? Satu pun nggak bisa jawab. Karena jawabannya adalah praktek. Coba kita praktekkan yang kita pahami itu. Itu. Kalau semua kita berpikir, ayo kita menangkan Islam, kita berpikir untuk Islam, saya yakin kekuatan kita akan dahsyat, akan berubah semuanya. Ibu-ibu ngomong sama saya, Pak Ustadz,
Ajak suamiku berjihad sampai mati nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang penting jangan poligami. Lari belakangnya ada apa maksudnya ini kan? Ibu itu. Bu, nggak usah takut. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis kekuatan. Yang pertama kekuatan ilmu. Makanya ilmu kita harus terus kita apa? Kita dalamkan. Aneh, umat yang besar ini ayat pertama turun apa? Apa itu? Iqra maksudnya apa? Suruh baca supaya ilmunya nambah. Ya. Perpustakaannya di sekolah ini gede ya. Waktu itu saya udah dorong bikin perpustakaan. Anda ada perpustakaan digital atau perpustakaan yang bukunya bisa dibaca. Itu yang akan minterkan anak. Ya. Makanya anak-anak kita harus suka baca. Bukan suka nonton. Sekarang yang paling banyak apa? Nonton HP, nonton PlayStation, nonton apa. Suruh baca anak itu. Suka baca mereka. Dorong situ. Supaya ilmunya bertambah. Ya. Nah ini ringkas saja dulu. Kemudian kekuatan yang kedua kekuatan iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu harus melahirkan keimanan. Ya, di Amerika itu ada 10 ilmuwan besar. Mereka menulis buku yang judulnya di abad keilmuan sekarang nampak sekali kebesaran Allah. Ya. Jadi ilmu itu harus mengantarkan kita untuk menuju kepada kebesaran Allah. Itu. Yang kemudian akan melahirkan apa? Keimanan, kedekatan kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seorang, harusnya apa? Semakin meningkat imannya. Yang ketiga adalah kekuatan kepribadian. Ya, pribadi ini kuat supaya apa? Jangan meliuk, jadi munafik. Ya, sono jual diri, apaan itu? Ya, pribadi yang tidak kuat. Ya, termasuk dingin, coolness. Kalau nggak didorong nggak jalan, kalau nggak disuruh nggak bergerak. Ya, ini pribadi yang loyo. Nah, pribadi kita harus pribadi yang kuat. Ya, nggak usah harus disuruh, tapi punya inovasi. Ya. Kemudian yang keempat, kekuatan masyarakat Muslim ini harus kita bangun terus. Ya, hubungan satu sama lain antar saudara, antar tetangga, antar kampung ini harus dikuatkan, harus dijahit terus nih sehingga menjadi kekuatan besar. Kemudian yang kelima, kekuatan keluarga. Ya, keluarga kita juga harus harmonis. Pak, saya punya konsep yang saya praktekkan, tapi nggak ada di buku. Yaitu kalau saya sudah nyampe rumah, saya tidak serius. Ya, kita bahagiakan diri kita di rumah itu. Jadi betah di rumah. Apalagi COVID-19 ini kan menjadikan orang suruh di rumah terus kan. Kita kalau di rumah terus, sini dinding, sana dinding, pusing kita. Apalagi pemasukan nggak ada kan, nggak bisa bekerja gimana itu? Ya. Makanya saya bilang sama saya, kalau kamu bosan lihat saya ngomong, saya tak pergi. Kata dia, jangan di rumah aja. Kalau kamu pergi pasti kawin lagi di rumah dia. Ya, Bapak sekalian, di rumah alhamdulillah melahirkan 2 buku. Sekarang menuju ke buku yang ketiga. Nah, buku ketiga ini untuk guru-guru ini, untuk orang tua. Ya, menyiapkan generasi Muslim hebat from zero to hero. Nah, sudah 160 lembar. Mudah-mudahan segera selesai. Ini baru 2 buku yang hasil dari hikmah COVID-19 ini. Banyak di rumah, ya. Tuh, makanya di rumah pun produktif. Sekarang juga bisnis-bisnis dikendalikan di mana? Di rumah. Lihat ke depan di sekitar 2030 insya Allah terjadi perubahan dahsyat yang harus kita antisipasi dari sekarang. Apa yang akan terjadi? 4 miliar pekerjaan manusia akan hilang. Ya, mobil-mobil itu sudah nggak pakai sopir. Sekarang dipraktekkan di Jepang. Bis-bis berjalan tanpa sopir, semua remote control. Nanti pilot-pilot sudah nggak laku, semua robot. Dokter-dokter semuanya robot. Bot, aku sakit perut bot. Yang ngobati robot. Ya, kayak kita masuk di tol,
kan pakai etol itu, nggak laku duit itu. Nanti semuanya cashless, nggak pakai duit, ya semuanya angka-angka saja itu. Nah, siap-siap tuh. Nah, bisnis akan banyak dikendalikan dari rumah-rumah. Nanti pembensin itu hilang semua. Akan muncul motor elektrik, mobil elektrik, sudah nggak pakai bensin itu. Ini akan muncul ke depan ini. Ya, makanya kita harus melihat ke depan ini, siapkan generasi untuk masanya. Mereka bukan untuk dengan masa kita beda, udah jauh. Dulu kita masih menemukan TV masih hitam putih, iya kan? Telepon masih ngotak-atik apa itu. Sekarang telepon gratis masih udah lihat orangnya, masya Allah. Gak terbayang masa itu kan. Akan terjadi perkembangan dahsyat ke depan. Yang jelas, teknologi apapun hanya sarana, bukan tujuan. Kan? Itu sarana semua itu. Cuman perlu kita antisipasi. Makanya sekarang bisnis paling laris apa? Online. Online. Ya. Kita online sama inline. Ya. Nah, barakallahu. Kemudian kekuatan amal. Ini banyak beramal, banyak berbuat untuk membangun akhirat kita, untuk menguatkan umat kita. Jangan teori melulu. Nah, kemudian yang ketujuh, kekuatan harta. Bu, suka sama suami yang kaya atau miskin? Udah bosan miskin? Bu, sekarang ini terutama setelah adanya pandemi COVID-19 ini, yang paling banyak mengeluh orang kaya, Bu. Orang miskin ngeluhnya cuma satu, nggak punya duit. Tapi orang kaya keluarnya, waduh, bisnisku gak jalan, aduh begini, pusing dia. Iya, Bu. Jadi enakan miskin atau kaya? Masih kaya juga. Bu, perhatikan, surga akan diisi paling banyak orang miskin. Orang kaya menunggu 500 tahun dulu masuk surganya, nunggu orang miskin masuk semua itu. Bu, Rasulullah suka sama orang miskin. Rasulullah berdoa untuk bersama orang miskin. Mau jadi miskin orang kaya, Bu? Masih kaya juga, Pak. Luar biasa. Berarti bapak-bapak harus kaya ini. Tapi ini wanita solihah semua nih kan. Kekayaannya untuk apa? Membela Islam. Begitu, Bu. Supaya akhiratnya selamat. Bu, kalau mau rumah tangganya selamat, bahagia, harmonis, cuman satu yang harus dibuat antara suami istri. Kesepakatan kita hidup bersama, masuk surga bersama. Siap? Woi, mantap. Yang belum dapetin ini, jangan jauh-jauh. Ya, sehidup sesurga. Mantap itu. Mulai nikah, ayo kita sepakati, kita sehidup sesurga. Wah, mantap betul. Siap? Maksudnya nambah. Tuh, praktekin tuh rumah tangga itu. Mulai nanti malam yang sudah punya suami, sudah punya istri, sepakati itu. Kenapa? Karena di surga tidak ada jomblo. Di surga tidak ada duda, tidak ada apa? Janda. Subhanallah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Surat Az-Zukhruf ayat 70. Masuk kamu ke surga, engkau dan pasanganmu. Makanya yang nggak punya pasangan, hidupnya matahari terus atau bulan sendiri. Siang aja nggak ada malamnya, atau malam terus nggak ada siangnya. Enak nggak? Nggak enak lah. Itu keseimbangan itu. Nah, nanti masuk surganya bareng-bareng. Nah, masya Allah itu. Tuh. Makanya sepakati kalaupun punya harta itu apa? Membela Islam. Yang ke-8, kekuatan dakwah. Ya, saya di rumah saya bagi 3 anak-anak saya itu. Sebagian pakai cari duit buat bela Islam. Ya, bisnis senang. Sebagian yang perempuan saya arahkan jadi ilmuwan. Alhamdulillah berhasil mereka jadi ilmuwan. Ya, ada fisioterapi, ada apoteker, ya, misalnya TB. Itu apa? Ilmuwan. Nah, yang sisanya dijadikan persiapan jadi ulama dan dai. Alhamdulillah sudah banyak, ada 2 hafal Quran, yang lainnya masih menyusul.
Nah ini kita siapkan untuk semua keluarga kita bagaimana untuk membela Islam, ya. Karena itu sekalian kita punya komitmen seperti itu supaya masuk surga rame-rame satu keluarga. Jangan masuk ke surga sendirian. Ada ibu-ibu begini, sama pengajian saya itu, Pak Ustadz, nanti di surga bapak-bapak dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa Pak Ustadz? Daun bidara. Saya bilang gini sama ibu itu, lah ibu gak kepingin ketemu sama suaminya di surga? Enggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja gitu. Parah nih ibu. Bu, jangan jadi istri kayak gitu bu. Yang ke-8, kekuatan dakwah. Nah ini, dakwah harus jalan terus nih ya. Insya Allah ini ada Ustadz Masud yang dakwah harus terus jalan, ya. Hidupkan di dalam keluarga kita, masyarakat kita, ya, dalam suasana apapun dakwah harus jalan. Kemudian yang ke-9, kekuatan pendidikan Islam. Nah ini nih wilayah kita ini kan. Bu, Bapak sekalian, perubahan itu terbesar dan terdahsyat adalah lewat pendidikan ini. Kita lihat sekarang ini pesimistis melihat tokoh-tokoh kita di atas itu. Ini bakal habis, mereka akan diganti generasi baru. Menurut teori Ibnu Khaldun, ahli sosiologi Muslim ini, bahwa generasi itu 40 tahun. 40 tahun pertama generasi pejuang. 40 tahun kedua setengah pejuang. Sudah mulai menikmati dia. Ya, kita ini sudah merdeka berapa? 75 tahun, berarti kita masuk generasi kedua, hampir cuma 5 tahun akan masuk generasi ketiga. Berarti sekolahan kita ini sedang menyiapkan generasi kemana ini? Ketiga. Jangan jadikan anakmu generasi ketiga yang penikmat saja itu. Sekarang lihat anak-anak sekarang kan, semuanya online kan, pesan GoFood, ya kan? Dikit-dikit fast food, apalagi itu. Dia maunya cepat saja. Anak sekarang udah mulai malas-malas, maunya HP aja. Nah sekarang bapaknya, bapak ibunya juga bangun tidur yang pegang HP. Astagfirullahaladzim. Suami datang nggak diurusin, ngurusin HP aja. Ya, saya bilang kalau istriku kayak begitu, kita datang masih main HP, saya kawin lagi. Ngapain punya suami nggak diurusin itu? Kan, Bu? Memang dalam penelitian Indonesia ini orang yang menggunakan HP itu minimal sehari 4-5 jam. Ini udah banyak loh ini. Habis waktu. Ya. Memang kita sampai ada anak-anak muda-muda yang banyak kena penyakit apa kayak sakit apa itu. Ya, psikologisnya itu rusak. Nah, karena itu barakallahu saya sekalian, ini perlu kita antisipasi. Ya, pendidikan anak-anak kita ke depan harus mengikuti pola Islam. Ini bersama kami, rombongan kami, ada Dr. Abdullah Hamahua. Beliau ini mantan penasihat KPK. Beliau cerita kepada kami, ya, dari mereka yang tertangkap korupsi oleh KPK itu 85% mereka sarjana, ada S1, S2, S3, bahkan profesor. Ini menunjukkan apa nih? Pendidikannya mereka gagal. Saya tanya sama profesor mantan rektor UNESA yang di Surabaya, Pak, apakah pola pendidikan Indonesia itu masih menggunakan kognitif, afektif, dan psikomotorik? Ini teori Indonesia. Ya, cerdas, terampil, bertakwa. Bertakwanya terakhir. Kata profesor itu masih Pak, masih Pak Ustaz. Nah, kalau begini modelnya muncul orang-orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu harus rubah ini sistemnya itu. Ya, jangan ikuti yang seperti itu. Makanya pola pendidikan Islam ini harus kita kuatkan. Perhatikan, Allah SWT mengajarkan Rasulullah merubah manusia dengan 3 hal. Ini pola pendidikan yang benar, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ternyata di dalam diri manusia ini, Bu, ada 3 unsur utama. Yang pertama unsur kalbu, itu kata Allah
cahayai dia dengan Al-Quran, bacakan Quran, perdengarkan Al-Quran supaya kalbunya nyala dia. Kemudian kedua, jiwa. Jiwa itu perpaduan antara badan dan roh. Jiwa ini, dalam jiwa ini adanya karakter-karakter itu. Menurut ilmu neuroscience, ya, jiwa itu ada di otak. Menurut versi Barat, ilmu Barat itu mereka mengatakan jiwa itu ada di otak. Di otak itu ada macam-macam lah namanya itu, ya, bentuk kecerdasan otak itu, padahal jiwa bukan di otak, ya, karena itu ada karakter di situ, ya. Nah, itu harus kita sucikan itu. Pensucian jiwa itu dengan apa? Itu dengan akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah mensucikan jiwa, supaya kamu jangan bohong, supaya kamu jangan menjadi pengkhianat, supaya kamu jangan bicara kotor, jorok, supaya kamu pemberani dan seterusnya. Itu karakter ada pada jiwa itu. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nah, beruntunglah orang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, telah rugilah orang yang tidak gagal menundukkan jiwanya itu. Nah, jiwa ini kita pelajari secara mendalam. Dr. Ahmad Karzun menulis disertasi doktor tentang jiwa dalam tinjauan Islam dan perbandingan dengan ilmu barat. Itu luar biasa, banyak beliau mengkritik sains yang berkaitan dengan pengertian jiwa yang keliru itu, ya. Mereka memahami jiwa itu kan ada ego, ada super ego, ada alam sadar, ada bawah sadar. Itu semua pandangan-pandangan mereka yang itu kalau kita lihat dari yang menciptakan jiwa, itulah lebih lengkap, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa ini harus kita sucikan. Nah, yang ketiga akal. 3 unsur itu, Pak. Ya, akal, cerdaskan otaknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya Imam Ghazali itu menulis kitab Tahafutul Falasifah, kritik terhadap para filosof karena terlalu mengandalkan akalnya, mengabaikan kalbu dan jiwanya. Ya, sementara kalangan-kalangan sufi itu dikritik juga karena mereka lebih mengandalkan perhatian kalbu, kurang perhatian kepada akal dan dalil. Makanya beliau menggabungkan 3, ya, yaitu kemampuan kalbu, akal dan dalil, ya. Beliau menguatkan 3 itu. Nah, karena itu kalau kita lihat Al-Quran menekankan 3, kalbu, jiwa dan dan akal. Nah, itulah yang harus menjadi usaha kita, bagaimana kita mengelola anak itu menjadi seutuhnya. Kalau tidak, kata Allah, anak itu atau manusia itu akan menjadi tersesat jalannya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, kekuatan media. Ya, kekuatan media. Nah, tentunya ini untuk PR, untuk penyebaran dan seterusnya. Saya yakin sekolah yang dibangun oleh Pak Mulyadi ini, kalau itu medianya gencar, kalau sekarang 5, ya tahun depan jadi 10 insya Allah. Ya, karena ini akan informasinya sampai kepada masyarakat. Ya, nah, itu perlu ditampilkan dalam bentuk macam-macam pola media itu. Ya, kita sekarang lagi merancang untuk membuat media pusat informasi Islam Indonesia sehingga menjadi sumber berita nanti, berita yang sebenarnya kayak apa itu nanti kita akan bisa memiliki seperti itu. Tahun 97-98 saya sudah membuat website pertama, website Islam pertama Indonesia itu namanya Al-Islam.id. Luar biasa. Sebelum ada website Islam yang lainnya itu kita kasih nama Pusat Informasi Islam Indonesia, diakses sampai Israel. Kita punya data-data itu luar biasa karena mereka memantau terus bagaimana gerakan umat Islam ini di Indonesia ini, ya. Nah, itu perlu informasi, perlu media. Kemudian kekuatan politik Islam. Nah, ini yang sedang kita bagaimana kendaraan politik umat ini bisa menjadi pemenang di dalam politik yang ada ini. Ya, barakallahu, kita secara civil society kuat, santrenya, masjidnya, sekolahannya, rumah sakitnya, masya Allah. Tetapi secara politik kita remuk. Ya, dari 87% tahun 2019 umat Islam itu yang mendukung partai Islam sekitar 29,7%. 57% umat Islam nyebrang ke partai-partai sekuler itu. Kenapa? Banyak umat Islam tidak ngerti politik, ya. Makanya padahal semua kebijakan itu ditentukan oleh politik, ya. Harga beras, harga pangan, ya, harga bensin, itu semua kebijakan politik semua, ya. Makanya harusnya itu
bahan pokok gratis gitu kan, kebutuhan PLN gratis, wah bensin gratis semua nih. Oh, makmur lah nih rakyat. Tapi sekarang kalau udah naik nggak pernah mundur, nggak pernah turun dia. Nah, ini ada masalah itu. Oke, makanya tokoh politik biarlah mereka yang punya kemampuan bergerak di situ, ya. Kemudian yang ke-12, kekuatan hukum Islam. Ya, ternyata dalam aturan undang-undang kita ini, Islam itu hanya salah satu sumber hukum. Hukum ada 3, Islam, hukum Belanda, dan hukum adat. 3 ini. Tapi yang paling dominan hukum apa? Hukum Belanda. Makanya banyak undang-undang itu pengaruh hukum Belanda masih kuat. Itulah yang kemudian bagaimana nanti melalui perjuangan kita warnai dengan apa? Dengan warna yang Islami. Oke, lanjut sampai 17 saja, yaitu kekuatan muslimah. Ibu nih, ya, muslimah juga harus kuat, ya. Apalagi data menyebutkan perempuan ini kan sudah mulai melebihi jumlah laki nih, ya. Makanya ibu-ibu harus berkualitas tinggi, ya. Yang sangat menyedihkan laporan dari pengadilan agama, ya, terjadi peningkatan perceraian sampai 400%. 70% perceraian itu diakibatkan karena istri menuntut cerai disebabkan ekonomi, disebabkan macam-macam lain. Jadi tujuan 70% perempuan yang minta cerai, gugat cerai itu. Nah, ini coba diperbaiki. Ya, dengan apa tadi? Sepakat, sehidup, sesurga. Ya, insya Allah semua bisa diselesaikan. Saya tertarik sekali dengan metode yang dibuat oleh seorang kiai. Begini, ada ibu-ibu datang, Pak Kiai, saya sudah nggak kuat sama suamiku, saya ingin cerai. Nah, kenapa kamu minta cerai? Suamiku nganggur, Pak Kiai. Aku yang kerja capek. Aku sebagai istri, justru aku yang cari nafkah. Suamiku nganggur. Gak kuat Pak Kiai. Oh gitu. Ibu ini salah menempatkan suami, ya, dengan posisi yang salah. Maksud Pak Kiai, ibu kalau punya kulkas jangan dipakai buat naruh baju. Kulkas buat apa? Buat naruh makanan, sayuran. Tapi ibu pakai buat naruh baju. Suami itu bukan cuma hanya nyari makan, nafkah. Suami itu yang paling pokok, penghalang ibu dari api neraka. Itu peranan suami. Suami peranannya apa? Penghalang ibu dari, makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Suami yang diingatkan, bukan istri. Ya, makanya kalau istri masuk neraka, itu jangan-jangan suaminya tertarik ke sana itu, tarik sama istrinya itu. Kenapa? Itu suami nggak bertanggung jawab mendidik istrinya. Itu tanggung jawab istri sama siapa? Orang tua menyerahkan kepada mantunya ini kan, seluruhnya anaknya itu. Padahal perempuan itu dididik, dimulai bayi, diurusin sampai sekolah, sampai selesai, dilamar sama laki, diserahin sepenuhnya buat kamu itu. Luar biasa kan itu. Udah gitu, subhanallah, di apa namanya, disakiti, diapain. Makanya lelaki yang mulia, lelaki yang memuliakan perempuan. Catat itu, lelaki yang mulia, lelaki yang muliakan apa? Perempuan. Ya, apalagi perempuannya banyak itu, muliakan itu kan. Jangan sampai tidak. Ikhwani, apa yang dijawab sama kiai ini? Saya kasih ibu waktu 7 hari. Ya, coba ibu lakukan nasihat saya. Kalau 7 hari suamimu tidak berubah, silakan kamu ambil keputusan. Gimana Pak Kiai? Setiap malam kamu pijetin suamimu. Ya, kamu pijetin suamimu. Kamu tanya, Mas, udah berapa persen ridho sama aku? Kalau dia bilang masih 90, tunggu, terusin pijetin. Kalau udah 100%, nah berhenti. Bagus ini nasihat Kiai. Dia pijetin itu suaminya setiap malam. Suaminya juga bingung, kok istriku berubah banget begini, baik banget ini. Hanya besoknya dianterin ke kerjaan, ya kan? Kemudian dia bergerak membersihin rumah, dia mulai setiap malam dipijetin sama suami. Udah ridho dengan aku, Mas?
Udah 95%, masih kurang 5 nih kan. Masih bicara lagi dari itu Mas. Sampai hari kelima dia datang ke sama kiainya, Pak Kiai saya gak jadi cerai, alhamdulillah suamiku sudah berubah dan dia sudah bekerja sekarang. Tuh kan, kadang-kadang butuh motivasi istri. Lah ini baru ketemu duit, ketemu lagi duit, tagihan ini, aduh, bosan tuh suami. Ya makanya caranya itu harus benar tuh. Kemudian yang keempat, ke-14 ya, kekuatan strategi. Ya, strategi kita harus punya. Jangan sampai asal jalan saja. Ya. Yang ke-15 kekuatan intelijen. Nah, ini sekarang intelijen ini udah ada swasta, ada macam-macam. Dan intelijen itu ada intelijen bisnis dan macam-macam. Makanya intelijen ini kecerdasan mengelola informasi ya. Makanya intelijen kita harus kuat. Kemudian yang ke-16 kekuatan kader Islam. Harus terus ini mengkader, terutama anak SMP SMA ini ya. SMP SMA anak-anak kita sekarang ini banyak yang bermasalah. Ya, anak SMP SMA kita uji cobakan ibu-ibu di Bekasi. Ayo Bu, coba didik anak-anak SMP SMA di luar sekolah 3 hal saja. Ajarkan mereka rukun iman, rukun Islam, ajarkan mereka itu sholat yang benar, dan ajarkan mereka bisa baca Quran. 3 ini aja dulu. Tapi di sekolah-sekolah negeri. Setelah dikasih kesempatan sepakat sekolahan dengan orang tua dengan ibu-ibu ini, dikumpulkan anak-anak ratusan itu. Ibu-ibu nanya, ya ini murid-murid saya semua. Sekarang Bu, bapak anak-anak semuanya, tadi siapa yang sholat subuh? Ya tepat waktu. Yang angkat tangan cuma 10 dari ratusan anak itu. Kemudian datang lagi, siapa yang sudah bisa baca Quran? Yang angkat tangan cuma 5 anak. Ngeri sekali Bu. Terus kemana itu orang tuanya anak itu kan? Karena apa? Mereka tidak mendapatkan pelajaran agama yang memadai di sekolah-sekolahnya itu. Ya, makanya ustadz-ustadz jangan lupa itu dakwain untuk anak-anak SMP SMA, terutama di sekolah-sekolah negeri itu. Ya, mereka butuh apa? Bimbingan dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang 17 kekuatan jaringan Muslim. Nah, ini harus ada nih. Harus ada yang menjahit nih, ya antar masjid kayak IKMI antar sekolahan. Ini harus ada komunikasi. Ya antar apa namanya kampung, antar macam-macam itu kan. Nah, ini jaringan ini sekarang zamannya sudah zaman jaringan. Yang tidak berjaringan akan tergilas dan tertinggal. Barangkali itu saja kajian kita pada sore hari ini karena waktu juga membatasi kita, bentar lagi maghrib. Mohon maaf segala kurangnya, kalau ada tanya jawab dipersilakan. Jazakumullah khair.